Jika kita mendapati zaman di mana kita merasa ulil amri kita tidak berlaku adil dan tidak mengambil kebijakan yang pro rakyat, apakah atau bagaimanakah adab kita menyikapi perkara di atas? Sikap kita ya seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk datang ke Firaun memberikan nasihat kepadanya. Tahu Firaun ya? Manusia yang paling kafir di zamannya. Dia katakan bahwasanya rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada itu Tuhannya Musa. Manusia yang paling kejam jamaah sekalian membantai Bani Israel. Tapi ketika dua orang ini diperintah datang memberikan nasihat kepada pemimpin Mesir di masa itu, raja ini ya, apa pesannya Allah? Wa qula lahu qaulan layyinan. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Firaun ucapan yang lembut. Firaun muslim atau kafir? Kafir. Ya. Pemimpin kita yang muslim, ya. Pemimpin kita yang muslim seperti Pak Prabowo hari ini muslim. Mestinya kita lebih lembut di dalam menyikapi beliau. Jangan kita berlaku anarkis. Ya. Bikin kegaduhan, kekacauan, melakukan ya demonstrasi yang asalnya sebenarnya bukan demonstrasi. Ya. Ini hanyalah kegaduhan ya, keributan yang bisa mengguncang negara kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qula lahu qaulan layyina, dan ucapkanlah kalimat yang lunak lembut yakni kepada Firaun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali saja Firaun akan mengambil peringatan, pelajaran, ataukah dia akan takut. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, menasihati atau memperbaiki seorang pemimpin bukan tugas setiap orang. Apakah seluruh Bani Israel pergi demonstrasi ke istananya Firaun? Tidak. Yang diutus adalah orang terbaik di antara mereka. Ya, Musa dan Harun alaihi wassalam. Nah, ini kacaunya kita di masa ini, semua orang mau jadi penasihat presiden ya. Mulai dari tukang becak sampai ya orang yang paling berilmu di antara mereka. Mulai dari orang yang jahil sampai kepada ulama. Mulai dari rakyat sampai kepada pejabat. Semuanya mau bicara ya. Baik. Jadi seorang muslim ya harus paham ya kedudukan dirinya. Jangan dia sotak-sotak ya, istilah orang sekarang. Sok tahu ya. Padahal dia tidak mengerti. Dia tidak punya ilmu dan wawasan, pertimbangan yang matang ya. Bukan maknanya di sini bahwasanya kita tidak sama sekali memberikan masukan, saran dan nasihat kepada presiden, tapi ada kaidah-kaidah dan adab-adab yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Di antara adab tersebut datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, demikian pula Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyan sahalidhi sultanin." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang penguasa,
fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dia tampakkan nasihatnya secara terang-terangan. Perhatikan, jangan dia tampakkan nasihatnya secara terang-terangan. Nah ini kita keluar demo, naudzubillah ya. Ini melanggar hadisnya Nabi SAW. Ada yang bilang, Ustaz, kita kan bukan di negara Islam. Ya, tapi Anda Muslim atau bukan? Kalau Anda Muslim, ikuti syariatnya Nabi SAW. Betul kita bukan di negara yang menerapkan ya syariat Islam, tapi apakah Anda Muslim? Pertanyaannya di situ. Ya, jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang penguasa, maka janganlah dia menampakkan nasihatnya kepada penguasa itu secara terang-terangan. Wal yakhlu bih, ya, wal yakhud biyadih. Yang kedua, hendaknya dia pegang tangannya. Artinya dengan penuh persahabatan. Karena pemerintah ini adalah saudara kita, bahkan dia kedudukannya sama dengan orang tua kita. Bahkan mungkin ya lebih mulia daripada orang tua kita. Ya, lebih mulia daripada orang tua kita. Apakah ada orang mau demo orang tuanya? Saya kira tidak ada orang yang sehat akalnya mau demo orang tuanya ya. Dia kata-katai orang tuanya di depan rumahnya. Itu orang yang tidak sehat. Tidak sehat akalnya. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, ya, wal yakhluwan nabi, dan hendaknya dia berdua-duaan dengannya. Artinya menyampaikan nasihat bukan disebar di depan publik ya, tapi dia berdua-duaan dengan. Ya. Fa in qabila fadaka, kata Nabi SAW, kalau si pemimpin ini, penguasa ini menerima nasihatnya, maka itu yang diinginkan. Wa illa faqad adda ma kana alaih. Kalau dia tidak menerimanya, maka sungguh dia telah menunaikan tanggung jawab, tugas atau kewajiban di pundaknya. Paham ya? Baik. Kemudian kita memberikan nasihat yaitu dengan ikhlas. Jangan kita memberikan nasihat di depan pemerintah ya, tujuannya karena ingin dapat dunia. Dia yang mau naik jadi presiden. Dia yang mau naik jadi pejabat. Ada udang di balik batu. Sekalinya dia naik jadi presiden, tidak bisa apa-apa. Sama. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada masa-masa yang penuh dengan kezaliman, di mana kaum muslimin hidup di dalamnya, dipimpin oleh para pemimpin yang curang, yang tidak adil, yang zalim kepada rakyatnya. Maka hal ini pernah ditanyakan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW bersabda, ya, sayakunu fikum umara. Akan ada nanti di tengah kalian para umara, para pemimpin-pemimpin. La yastannuna bi sunnati. Mereka tidak la yahtaduna bi hudaya, tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak pula mereka bersunnah dengan sunnahku. Pokoknya orang ini jelek sekali ya. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Hati mereka adalah hati syaitan dalam tubuh seorang manusia. Bayangkan ya, jelek bagaimana itu kira-kira ya. Pokoknya jelek sekali pemimpin ini. Apa kata sahabat Hudzaifah? Ini dalam hadis Muslim ya, riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Beliau waktu itu bertanya karena khawatir sekali kalau dapati pemimpin begini. Kata beliau, ya Rasulullah, madza asna'u in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang saya lakukan jika saya mendapati
kondisi tersebut. Apa jawabannya Nabi? Ya, tasma'u wa tuti'. Kamu dengar dan kamu taati pemimpinmu, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Sekalipun dia mengambil harta bendamu dan memukuli punggungmu. Dipertegas lagi di akhir hadis, isma wa ati. Dengar dan taati pemimpin tersebut. yakni pemimpin muslim yang zalim, yang korupsi, yang tidak adil kepada rakyatnya. Perhatikan, Nabi tidak suruh bilang demo dia. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW katakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di al-haud, nama masjidnya, telaga. Nanti ada telaganya Nabi SAW di akhirat, dinamai al-haud, telaga yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi dan umatnya. Jadi Nabi SAW katakan, ya isbiru, bersabarlah kalian, jangan demo, jangan. Kalau kita punya nasihat, punya saran, datang baik-baik. Perwakilan ya, datang ke istana, bicara baik-baik, cerita baik-baik misalnya. Atau kita mengirim surat, atau kita hubungi orang yang terdekat dengan presiden misalnya. Tapi tidak semua orang, tidak semua rakyat berhak datang ke istana. Perwakilan, orang yang paling pintar di antara kita datang ke sana. Orang paling berilmu, orang yang paling berpengalaman, luas pengetahuannya tentang urusan kenegaraan. Nah ini sekarang kita semua orang pergi ke depan istana, ke depan kantor gubernur, depan kantor bupati, demo, bicara dengan hawa nafsunya, ya, dengan kejahilannya. Cukuplah jamaah sekalian bagi kita, ya, bahwa demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Ini ajaran dari orang-orang kafir yang tidak, ya, jauh dari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang Islam ada pedoman, ada pegangan bagi kita, yaitu Al-Quran. Jangan sekali-kali kita melenceng dari petunjuk ini. Kapan kita melenceng jemaah sekalian, maka kita akan tertimpa musibah. Kita akan mengalami kesempitan hidup, keadaan yang lebih susah daripada keadaan yang sebelumnya. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari kitabku, wahyuku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita berpaling dari petunjuknya Al-Quran, menasihati pemerintah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih sempit daripada sebelumnya. Oleh karena itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, bahwa sejarah telah membuktikan tidak ada suatu negara yang melakukan kegaduhan dan melengsarkan pemimpinnya kecuali akan digantikan oleh pemimpin yang lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya. Ya, kita belajar dari sejarah masa lalu. Bani Umayyah diberontak, dilengsarkan oleh Bani Abbasiyah. Terjadi pertumpahan darah yang sangat banyak jumlahnya. Ya na'udzubillah, tidak bisa digambarkan ya pada masa itu. Seluruh keluarga kerajaan dibantai kecuali satu orang yang lolos, yang kemudian hari melarikan diri ke Spanyol ya. Saya lupa namanya, beliau ini ya kalau tidak salah namanya Abdurrahman ya. Abdurrahman bin siapa gitu ya, Al-Umawi. Lari ke sana, akhirnya di sana berdiri kerajaan baru nantinya di Spanyol ya.
ya, yang kala itu dikenal dengan ya Andalusia, ya lari kasihan, negara kacau balau. Tidak lama setelah itu Bani Abbasiyah pun diguncang oleh berbagai macam protes, demo oleh rakyatnya, ya banyak orang-orang yang punya kepentingan ingin jadi penguasa. Akhirnya ada seorang yang berakidah Syiah, tahu Syiah ya, Iran sekarang, itu bekerja sama dengan Genghis Khan ya, tahu Genghis Khan, Genghis Khan ya kalau kita ya, kerjasama di sana Mongol ya. Nah, dia bikin kebijakan jumlah pasukan dikurangi setiap tahun. Ketika jumlah pasukan kerajaan atau khilafah Abbasiyah sudah sedikit, dia hubungilah Mongol, silakan katanya datang menyerang karena sudah saat. Nah, dibantu lagi oleh orang-orang yang punya ya keinginan juga ingin jadi penguasa, kerjasama. Ya, akhirnya tumbanglah ketika itu dinasti Abbasiyah yang merupakan musibah terbesar bagi kaum muslimin yang pada akhirnya nanti akan terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ya, paham ya? Itu terbagi dua nanti. Ada nanti anaknya, keturunannya Genghis Khan ini nanti terbagi dua lagi. Setelah itu ribut lagi, ya. Tapi ada keturunannya masuk Islam ya. Nah, keturunannya masuk Islam. Akhirnya mereka yang jadi pemimpin, tapi nanti diguncang lagi oleh demo-demo itu. Ya, sampai kemudian datanglah Inggris. Datang Inggris, ya. Jadi ini sejarah sudah menjadi fakta yang nyata, tidak bisa kita ya ingkar. Kalau di zaman kita ini ambil contoh Sudan. Tahu Sudan? Negara di Afrika, Sudan. Itu awalnya dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Muhammad Bashir. Muhammad Bashir presidennya. Di demo. Digulingkan ya. Karena saking kacaunya ya. Demo itu asalnya mungkin awalnya mereka bilangnya damai. Akhirnya ribut. Karena tidak bisa terkontrol ya, tidak ada yang bisa prediksi demo itu. Banyak penyusup di situ. Akhirnya Muhammad bin Bashir ini dilengsarkan. Digantilah oleh para jenderal ini. Jenderalnya bawahannya sendiri Muhammad Bashir ini. Nah, di antara jenderal ini terbagi dua kubu. Masing-masing ada yang mau jadi penguasa, ini jadi presiden menggantikan Muhammad Bashir. Akhirnya mereka yang perang. Kirim rudal. Yang korban siapa? Masyarakat. Bangunan-bangunan, fasilitas, jalan-jalan hancur berantakan. Juga terjadi pada siapa? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ya, kalau orang Indonesia bilang. Pemimpin Libya di demo dan pada akhirnya dilengsarkan atas propaganda orang kafir dari sana ya, katanya polisi dunia. Ketika lengser digantikan oleh para jenderal ini. Sama nasibnya di Sudan, perang saudara. Kirim rudal. Sekarang ini musibahnya karena rudal ini tidak sama dengan dulu ya. Orang kirim panah saja, tombak ya. Sekarang ini orang sistem rudal, hancur-hancuran kalau terjadi keributan. Sekarang orang Libya menangis dan menyesal karena telah melengsarkan Muammar Gaddafi. Ustadz pernah telusuri, ikuti ini melalui koran-koran ya yang berbahasa Arab, bagaimana masyarakat Libya hari ini kacau balau, negaranya hancur berantakan. Dahulunya termasuk negara yang terkaya di Afrika, sekarang runtuh menjadi negara yang paling miskin. Ya. Apakah kita ingin seperti Libya? Ya. Dan biasanya kita kalau jadi penonton itu lebih pintar daripada pemain. Ya. Saya perumpamakan sepak bola ya.
Ini sekali ya, penonton itu ya banyak sekali gayanya ya. Bodoh sekali ini nomor ini ya. Padahal dia sendiri kalau masuk belum tentu bisa sepandai nomor itu ya. Tapi dia bodoh-bodoh ya orang. Nah ini juga sama dengan kita masyarakat sekarang ini. Na'udzubillah ya, semuanya ya seakan-akan pintar, tapi hakikatnya mereka adalah orang bodoh ya. Ya. Musibahnya juga kita ini banyak ya para pembicara, para podcaster ya di YouTube. Ini yang seringkali membuat kegaduhan ya. Baik. Kalau memang kalian punya nasihat ya datangilah presiden ya. Bicara dengan baik atau bersurat atau cari cara jalan-jalan yang lebih damai. Karena kita ini Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Iya. Jangan justru kita ini negara yang mayoritas Islam, tapi mayoritas kegaduhannya. Ini kan bukan ajaran Islam yang seperti ini. Ajaran Islam itu tidak menimbulkan kekacauan, kegaduhan ya, justru ketentraman, kedamaian. Makanya kita di dalam Islam tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah Muslim. Iya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ya lal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Yani dalam perkara yang ma'ruf. Bagaimana kalau dia disuruh bermaksiat? Ya, kata Nabi SAW, ya, illa ayyu'mara bimaksiatin, kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat. Maka jangan taati pemimpin itu dalam maksiat. Tapi bukan maknanya setelah itu kita membangkang terus, bukan ya. Nah, khusus maksiat yang kita disuruh melakukannya. Saya kira demikian jemaah sekalian. Apa yang perlu kita terangkan, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini di dalamnya ada tambahan ilmu dan nasihat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.